Jogja itu. Andi Sapria Andi jadi. Baik. Izin sebelumnya Bang Prof Muzakir sebagai pembimbing 1. Terima kasih Pak Dekan atas uang waktunya. Andi Wahyudi, anta mutakharrib fi ayati sana ada fi mahad. Ana mutakharrib fi sanati fi duf'ah al-khamisah. Mutakharrib min mahad Guntur atau fi Madrasatul Hasanah. Rodatul Hasanah. Di duf'ah al-khamisah fa ana mutakharrib fi sanati 96 insyaallah. Idzan dhahibta ila Misr fi ayati sana. Fa sana wahida ana akhdum fil ma'had. Damtu fil ma'had wa ba'din fi sana 97 أذهب إلى مصر يعني. بعد ذلك دخلت إلى مصر فلقيت بالمرحوم حسن حنفي. نعم. في أي سنة؟ في سنة 21 2000. إذن كم سنة بفصل واحد معه؟ أنا يعني نستحضره في لقاءات يعني. لا في ada di dirasah wahidah atau dirasah saniyah la? La yani. Ayo. Ini cengar ngetes saja Pak Dekan, Pak Prof. Karena kan turos kan, jadi mau dicoba dulu bahasa Arabnya gitu. Insyaallah. Baik. Judulnya Rekonstruksi Ulumut Tasawuf. Menurut Hasan Hanafi dalam buku Min Al-Fana Ilal Baqa. Saya mau tanya pertama, Pak Andi. Saya manggil diri saya sendiri jadi Pak. Ya, coba antum jelaskan ilmu tasawuf versus ulumut tasawuf. Baik. Gak usah tegangnya ini ya, agak. Pertama yang ingin dikritik ya Pak, Hasan Hanafi, saya bicara itu dulu. Istilah awalan, lugawiyah awalan, semua istilah. Baik. Ilmu tasawuf apa secara bahasa, kemudian secara istilah gimana? Ilmu tasawuf itu seperti yang sudah kita kenal bahwa adalah banyak definisinya karena ilmu ini adalah. Atau bentar, saya cut dulu. Kajian Nusruddin aja lah. Langsung apa yang kamu pahami tentang ilmu tasawuf dan ulumut tasawuf. Silakan. Ilmu tasawuf itu dalam referensi yang disebutkan beberapa ulama ada yang menekankan pada akhlak. Seperti Imam Junaidi bisa menyatakan tasawuf itu adalah akhlak, atau Imam At-Tustari dan sebagainya. Secara konsep atau definisi memang tasawuf itu memiliki bermacam ragam definisi. Karena memang hal itu terkait dengan pengalaman empirik dari masing-masing orang. Seperti halnya cinta gitu. Katanya apa itu cinta? Maka beda-beda pula lah jawabannya. Tapi intinya memang dalam titik tertentu disebutkan bahwa at-tasawuf wal akhlak. Karena tasawuf itu adalah akhlak. Kemudian nanti adab dan sebagainya. Maka kesimpulannya ilmu tasawuf itu gimana? Ilmu tasawuf itu adalah akhlak dalam antabda binafsik awalan fi fikrika wa fi fahmik. Ana atasawwar la tatba bi adabi risalat dirasah lah. Baik. Tasawuf wal akhlak. Tasawuf wal akhlak insyaallah. Oke. Ulumut tasawuf fa fi mustalahi Hasan Hanafi huwa la yu'abbir makna ulum tasawuf. Ayat terjemah fakat ala hasabi bi Indonesia fakat bi Indonesia. Nah, ya beliau ingin menggeser makna ilmu tasawuf itu menjadi ulum tasawuf, Pak. Bukan ilmu tasawuf tapi ulum tasawuf. Karena ulum tasawuf. Enggak, gini, ya. Pak Andi. Baik. Saya belum menyertakan ke Pak Hasan Hanafi. Ya. Ini masih baru kepada Pak Andi Wahyudi. Bukan Pak Hasan Hanafi. Jadi bagaimana pemahaman Pak Andi sebagai peneliti disertasi tentang ulumut tasawuf itu? Ulum tasawuf yang disebutkan, saya baca referensinya beliau. Enggak, jangan dikaitkan ke referensi beliau. Ini
pemahaman Anda gitu. Jadi biar kita nanti duduk dalam rekonstruksi ulumut tasawuf itu kemana, jantungnya itu kemana. Kita memoles ini gitu. Ini menarik sekali, saya terus terang sama seperti Ustaz Sugeng ini. Ini insya Allah saya bawa ini. Kalau nggak ada bantal pun saya jadikan untuk bantal. Kalau anak pesantren dulu banyak ini. Jadi artinya kenapa memang ini alhamdulillah kumpulan turos ya Ustaz. Dan saya terus terang banyak sekali dapat masukan ini. Kami itu termasuk yang suka sama Hasanah Nabi. Nah, jadi ulumut tasawuf itu bagaimana Pak Andi? Karena ulum itu artinya adalah jamak daripada ilmu. Nah, itu udah kunci tuh. Kalau Roti Gerung itu udah bilang udah kunci itu. Ya. Jadi ilmu-ilmu artinya tasawuf itu tidak didominasi oleh ilmu dalam artian kata terkunci oleh ulama tasawuf. Oke. Yang hari ini kita pahami ada Imam Junaidil Badari, Ustari sebagainya. Oke. Tapi ulum tasawuf itu adalah ilmu tasawuf yang diambil dari berbagai macam disiplin ilmu. Artinya di fikih, di sejarah bahkan astronomi dan lain sebagainya itu. Oke, dah selesai. Ada ilmu itu tasawuf. Nanti dimasukkan ke dalam disertasi. Sejatinya yang dimaksud ilmu tasawuf dan ulumut tasawuf secara konkret adalah ilmu tasawuf itu fokus dia pada pemahaman tentang kajian kesucian jiwa itu. Fokus dia. Sedangkan ulumut tasawuf beragam ilmu dari fisika, kimia, apa itu belum kaedah, filsafatnya itu. Nah, masuk dalam kajian logika, bahkan masuk dalam kajian yang ilmu sosial, politik, ekonomi, pasti semua itu memiliki intisari dari keilmuan yang mengarah kepada pendekatan diri kepada Tuhan. Apa itu istilahnya korigoto? Lupa Ustaz. Tariqah Ahmu Minal Mada. Bukan, iya. Korigoto di disertasinya ada itu. Nah, jadi artinya adalah bahwa kalau dalam kajian pendidikan, tujuan pendidikan itu adalah membangun moralitas bangsa. Kalau pendidikan Islam membangun akhlak mulia itu. Jadi sesungguhnya semua aspek-aspek ilmu-ilmu itu arahnya ke tasawuf, itu bahasanya. Itu yang dimaksud ulumut tasawuf. Maka dimaksud rekonstruksi ulumut tasawuf mengembalikan kepada kembalikan lagi tujuan-tujuan ilmu itu mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah. Nah, ini dia. Ya. Sebenarnya Pak Andi dah tahu itu, cuman mungkin seperti kata Esok Prof Sugeng tadi. Ya, saking banyaknya. Ini sebenarnya jadi PR kami nih Pak Dekan, Pak Warek 4 ini. PR kita semua ini. Ini nanti minta tolong sama beliau-beliau ini untuk diasingkan mana yang pas-pas untuk dimasukkan nanti perbaikan disertasi. Jadi dikumpulkan semuanya. Ya, dan ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah tadi ini sudah saya oret-oret, nanti bisa untuk perbaikan. Yang kedua adalah bab 1. Saya yakin sebenarnya ini nanti mungkin mau diluruskan kembali ini. Yang sudah lurus tapi dimakin luruskan gitu. Di bab 1 itu saya lihat banyak bocoran-bocoran. Jadi ketika setelah dibaca, seakan-akan selesai, sudah nggak ada hasilnya lagi. Seyogyanya di situ adalah pembahasan Pak Andi kembali kepada kupasan bahwa secara umum bagaimana ilmu-ilmu itu ada arah nggak mengarah kepada tasawuf. Karena terbukti sekarang banyak pendidikan, banyak yayasan, banyak juga penjahat, banyak juga kemaksiatan, sehingga terjadilah teguran dan peringatan. Ini dia. Maka saya minta nanti dari 37 halaman bab 1 ini dipangkas kalau bisa jadi 23 maksimal. Kayak saya lah, 23. Seharusnya kalau Pak Mulyadi Kartanegara bilang kalau bisa Mas Andi 12 halaman ini.
Tapi udah saya pangkas. Ini saya kayak ngeliat diri saya sendiri nih sama kayak Ustaz Sugeng tadi, karena orang pendai itu ya. Jadi itu. Kemudian ada tadi banyak, ya aduh ini udah selesai nih. Saya baca udah selesai nih, udah nggak dibahas lagi nih, karena harusnya ada poin-poin yang di bab 4 itu terbocorkan di bab 1. Itu paling pamali itu dalam sebuah penelitian. Sebenarnya saya dapat ilmu ini dari, termasuk diantaranya dari Pak Warek 4 juga, cuman mungkin Pak Warek 4 lagi sibuk. ya, jadi situ dia. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga ini langsung masukkan aja dah, ya. Yang ketiga adalah berbicara tentang fana dan baqo. Itu harus merujuk kepada sumber aslinya itu. Siapakah pelopornya? Bayazid Al-Bustami Taifur. Beliau hadir disebabkan karena melihat itu. Melihat di mana orang-orang yang dekat dengan Allah tapi memiliki keangkuhan di sana. Sehingga akhirnya keangkuhannya apa? Ketika dekat dengan para penguasa itu, maka akhirnya disitulah menempatkan hadirnya fana itu. Jadi fana perspektif Pak Hasan Hanafi itu masih dalam posisi ego intelektualita. Tapi saya nggak akan memvonis itu. Secara teori oke. Tapi secara praktek saya belum mengatakan beliau seorang sufi. Kenapa? Orang yang fana itu tidak akan membahas tentang apa yang dikerjakan orang. Bukan berarti dia tidak mau mengatakan tak boleh. Ketika Hasan Al-Basri mulai hijrah kepada dunia takarub ilallah, dari dunia menjual intan berlian masuk ke daerah pejabat, ketika itu ya jumpai seorang wanita yang tidak pakai jilbab. Apa katanya? Katanya Imam Hasan Al-Basri itu orang terkenal. Semua orang tahu. Orang yang dekat pada Allah, mengapa urusan saya tak pakai jilbab dibahas-bahas? Berarti kamu baru dekat lagi dengan Allah. Tertampar Imam Hasan Al-Basri. Satu. Yang kedua, ketika Imam Hasan Al-Basri menegur seorang mabuk yang jatuh ke paret, apa katanya? Makanya jangan mabuk. Syukur saya yang nggak dikenal orang jatuh ke parit. Kalau Imam Hasan Basri yang jatuh ke parit, betapa malunya. Ketampar 2 kali. Ini bagian fana yang dibongkar oleh Bayazid Al-Bustami. Tapi nanti kita akan tanya juga. Makanya kenapa saya bilangkan rujuk kepada Bayazid Bustami. Tapi sosok Imam Hasan Hanafi saya melihat adalah sosoknya Abu Mansur Al-Hallaj. Seorang yang berani di dunia politik dan sosial sehingga dia langsung mau jadi penguasa itu. Karena para ulama waktu itu nggak nerima. Kenapa dia melihat? Oh, siap Pak Degan. Kenapa? Karena di saat itu tidak bisa dia untuk menempatkan kepada melihat para yang dekat dengan Allah ketika berada dengan penguasa, orang kaya dan lain sebagainya. Tapi sayangnya memang Imam Hasan Hanafi membahas tentang fana dan baqo. Tapi kalau dibahas tadi tentang nasud walahud cocok sekali tuh. Karena sesuai dengan model beliau itu. Walaupun akhirnya Mansur Halat itu dipenggal, tinggal kepalanya aja pun waktu itu masih bisa ngomong dan ikhlas bagi yang memenggal kepalanya. Ini nanti perbaikan sudah saya buat di sini semua. Satu lagi terakhir, saya minta nanti di bab 4 itu Pak Andi Wahyudi fokus kepada referensi almarhum Hasan Hanafi yang berbicara tentang fana dan baqo. Jangan masuk kepada Kusairi. Kusairi itu lain, tapi kalau di bab 2 tadi sah-sah saja dia masuk bab teori. Sedangkan bab 4 ini adalah masuk bahasan isi. Saya rasa itu saja Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.